Batik punya hakikat inspirasi seseorang yang dituangkan dalam sehelai kain. Kita tahu banyak motif-motif yang ada unsur atas, bawah, tengah, semuanya itu menghimpun antara mikrokosmon menjadi hakikat hidup manusia lewat simbol-simbol. Jadi memaknai batik itu tidak sekedar fisik, tapi apa yang ada di dalam batik itu sendiri. Itulah yang dimaknai oleh Evi Hehanusa, sosok perempuan yang sedang menggeluti dunia usahanya di bidang desain mode di Bere-Bere, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Evi mengatakan motif-motif yang digambarkan di atas kain memiliki begitu banyak arti dan makna. Evi mencontohkan ada satu motif khas Maluku. Evi menggambarkan setiap baris dan garis torehan memiliki arti tersendiri. Ini beta dapatnya dari ini orang Belanda punya, maksudnya dong rincikan satu-satu. Jadi tengahnya ini nih nama kayak keluarga, kayak beta keluarga, misalnya Hehanusa, walaupun hitam putih. Naik lagi mulai mata rumah, terus sampai menjadi satu kota, gitu. Itu yang beta lihat di yang satu, toh di yang ini. Tapi pas Mitoe kemarin bilang ke beta, Gusti, ini cuma boleh adanya 3. Jadi dia cuma boleh ada 3 itu. Pengertiannya ada lagi. Ini nih yang tengah matahari katanya tuh. Lalu 1, 2, 3. Nah, ini nih Eti Sapa Lewa ya. Apa sih ya? 3 tuh. Nah, itu. Lalu dia punya ini, beta bilang beta mengartikannya ini burung talang. Burung. Nah, beta artinya ini beta mempersepsi. Beta bilang beta saya bilang bahwa beta punya betul. Saya. Tapi beta menarik motif ini ke bahwa semua ini hanya mengagungkan Tuhan. Adalah begini. Ini yang ini adalah burung-burung kesuburan dari 4 arah mata angin. Itu kesuburan. Dan yang ini nih semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ibu yang anaknya kini berada di Rusia lebih dikenal sebagai penyanyi bersama saudara-saudara perempuannya. Mereka sering mengisi acara di mana-mana. Evi sapaannya adalah lulusan SMA Negeri 2 Ambon jurusan biologi yang berbalik arah ke dunia jahit-menjahit serta membatik. Itulah jalan dan talenta yang Tuhan berikan kepada seseorang. Sore itu di daerah perbukitan Bere-Bere, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 17 November 2021, kami berkunjung ke rumah sekaligus tempat Evi bergiat tiap hari. Evi adalah sosok yang rendah hati dan selalu ceria. Sore itu Evi mulai bercerita bahwa dirinya terdorong membelok dari ilmu yang diperoleh di bangku SMA bukan kebetulan, karena sejak kecil dia suka menggambar dan melihat-lihat majalah. Yang sangat menentang Evi menggeluti dunia desain mode adalah mamanya, karena mamanya menginginkan dirinya kuliah kedokteran. Tapi beruntung papa ingin agar kita ikuti keinginan dan maunya kita saja. Tapi pesan pentingnya adalah harus bertanggung jawab dengan pilihan sendiri. Ya bersyukur saja karena itu semua katong punya passion. Jadi memang tetap jalan saja walaupun siapa bilang sehari ini ada naik ada turun. Ya, itu kan namanya usaha kan. Iya. Tapi makanya kita bilang orang yang kreatif itu di tengah himpitan apapun tetap ada saja yang itu kesempatan. Evi mengatakan sebelum kuliah untuk memperdalam dunia desain mode, ia mulai mengikuti semacam kursus. Beta belajar pola teknik jahit di Ladies School of Fashion selama setahun, ujarnya. Kursus mulai dari nol hingga menjahit gaun pengantin dipelajarinya dengan sangat serius. Untuk lebih memperdalam ilmunya, Evi kuliah pada Pendidikan Akademi Seni Rupa dan Desain ISWI Jakarta jurusan desain mode. Kuliahnya lebih ke gambar realisasi terus-menerus seperti itu. Jadi kalau mau gambar atau menghayal boleh, tapi tetap harus realisasi. Tandas penguji ujian akhir siswa SMK Negeri 5 Ambon jurusan Tata Busana sejak tahun 2017 ini. Waktu praktek kerja lapangan atau PKL, ia selesaikan di Desainer Kawakan Iwan Tirta. Lulus kuliah, Evi sempat bekerja di fashion designer dan buyer di Batik Kris Jakarta dari tahun 1995 sampai 2000. Itu alasan dirinya sangat mencintai batik, karena dari sehelai kain batik bisa bercerita banyak hal. Katong bicara kalau misalnya bicara bahwa beta angkat motif lalu beta modifikasi, itu sah-sah saja. Tapi bagi beta tanggung jawab beta pribadi, beban beta pribadi adalah ketika beta mengangkat motif itu dan beta mempertanggungjawabkan itu yang kelak anak ketemu anak cucu harus tahu bahwa motif ini nih akan begini, motif ini akan begini, gitu. Termasuk katong pembudaya bapaki. Ia mulai mencoba tulis di atas lurik, mungkin karena orang belum melek batik. Contohnya bilang batik tapi printing.
Memaknai kerja batik ini bukan hal yang mudah. Hal ini adalah tantangan bagi dirinya hingga tahun 2018. Bahkan dirinya telah memiliki branding Begaya by Evi. Hambatan paling besar ketika datang pandemi COVID-19 tidak ada kerja sama sekali. Namun kebaikan Tuhan justru dalam 3 bulan yang tidak ada aktivitas sama sekali, pesanan masker kain membludak hingga dia sendiri kewalahan. Siapa yang mau sangka kata pandemik sekian waktu ini nih ketemu masih. Justru beta sangat bersyukur maupun beta mau bilang setelah pandemi ini penjualan batik kita bersyukur luar biasa. Ya, memang ada orang-orang yang Tuhan kasih ini untuk kita juga berproses dong. Ada instansi-instansi yang akhirnya itu luar biasa. Walaupun di tengah pandemi orang bilang itu Tuhan sampai ada kerjaan, bersyukur. Kami mengambil hikmah saja. Tuhan bilang tahu bersyukur, dapat yang besar atau kecil tetap bersyukur. Ternyata kita bisa lewati itu. Tandas Evi yang juga penguji LKS SMK jurusan Tata Busana seprovinsi Maluku sejak 2017. Maju terus perempuan Ambon, maju terus UMKM Maluku, maju terus dengan gagasan, ide dan inovasi-inovasi baru bagi kota tercinta, bagi negeri Palacengke. Ambon 19 November 2021, catatan Arika Media.